Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwanan. Faqala Allahu fi suratil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Faqalallahu bi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika amsij wal imamu yakhtubu faqad lagat wa malagha fala jum'atala anshitu wa la tatakallamu indal khutbah jami'a rahimakumullah. Faqala bi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Ar-Rahmat di lingkungan Akademika SMK Negeri 3 Cimahi. Alhamdulillah, kita tidak terasa sudah hari Jumat lagi. Semoga dengan datangnya hari Jumat kita menjadi orang-orang yang suka bersyukur kepada Allah SWT. Sebagaimana hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam, artinya rajanya hari. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa kita sudah bulan Maulud. Mauludun, maulad. Mauludun artinya tempat dilahirkannya kekasih kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesosok manusia militan, manusia Nurul Mustafa, yaitu pilihan daripada Allah SWT. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita sejarahkan baginda Nabi, yaitu dari suku Bani Sa'ad. Yang namanya Bani Sa'ad itu adalah suku yang
istilahnya itu di kampung sebenarnya. Tetapi setelah baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yang tadinya pepohonan tidak berbuah menjadi berbuah, yang tadinya gersang menjadi rindang, yang tadinya keadaan kering kerontang menjadi subur. Itulah kelebihannya Nur Muhammad, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tetapi yang saya akan soroti bukan masalah seremonialnya, sejarahnya baginda Nabi, karena mungkin daripada khatib-khatib yang lalu ataupun saya pun juga sudah membahas sebenarnya masalah esensi daripada baginda Nabi itu apa sebenarnya. Baginda Nabi diantaranya mempunyai empat sifat. Yang pertama, baginda Nabi mempunyai sifat apa yang disebut dengan tabligh, artinya pandai dalam menyampaikan. Kemudian baginda Nabi mempunyai sifat apa yang disebut dengan amanah. Kemudian baginda Nabi mempunyai sifat patonah. Baginda Nabi mempunyai sifat syaja'ah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Baginda Nabi mempunyai sifat siddiq, artinya benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatannya, benar dalam perjanjiannya. Tidak ada sedikit pun baginda Nabi mengingkari daripada janji. Tetapi kadangkala kita sebagai umat baginda Nabi, apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan yang di dalam hati. Ada istilah lain di mulut, lain di hati. Apa yang diucapkan tidak sesuai di dalam hati kita. Di dalam Al-Quran surah ke-33 ayat 21 surah Al-Ahzab, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa laqad kana, sungguh di dalam jiwa baginda Nabi ada suri tauladan yang perlu kita tauladani. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, dan Allah menghendakinya, Allah mengharapkannya. Wa dzakarallaha, maka kita harus berzikir, maka kita harus ingat. Wa dzakarallaha katsira, dan kita harus banyak berzikir yang sebanyak-banyaknya di bulan Maulud. Bulan Maulud itu adalah suatu keistimewaan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat apa yang disebut dengan sifat patonah, artinya clever. Baginda Nabi mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Makanya di dalam berjanji dikatakan anta syamsun anta badrun, cahaya di atas cahaya, itu baginda Nabi. Kal basyarun kal basyari, dan juga baginda Nabi diciptakan dari tanah yang berlian, bukan seperti kita, hanya kita dari tanah liat. Kal samsorin kal fakhar, kita diciptakan daripada tanah yang liat. Kadangkala di dalam surat Al-Qiyamah dikatakan kita itu dari mimmanim yumna, dari air mani yang dipancarkan manusia itu diciptakannya. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Kedudukan kita sebagai guru nggak usah sombong. Punya kita sebagai ustadz nggak usah sombong. Sehingga kita sebagai habib nggak usah sombong. Karena kalau Allah menghendaki setiap perkara mudah bagi Allah. Orang yang tadinya suara merdu bisa jadi gerebek. Orang yang tadinya suaranya jelek menjadi bagus. Orang yang tadinya pandai bisa saja bodoh. Tadinya bodoh bisa saja pandai.
Barakallahu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli jemaah Masjid Jami Ar-Rahmat di Akademika SMK Negeri 3 Cimahi. Alhamdulillah, khatib yang kedua saya mentendensiuskan kepada khatib sendiri, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT sebagaimana segala taklik para alim ulama, imtisalul awamili wajtinabul nawahi, artinya mengerjakan apa-apa yang diperintahnya, tentu saja menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Sudahkah kita mencontoh daripada sifat baginda Nabi? Sudahkah kita mencontoh cara ibadah Nabi? Sudahkah kita sudah mencontoh makannya Nabi? Sudahkah kita mencontohi daripada pergaulannya baginda Nabi? Baginda Nabi Muhammad SAW, sedikit saya akan menerangkan tentang sifat baginda Nabi dan juga perilaku baginda Nabi, bagaimana kepada para sahabat, bagaimana kepada istrinya, bagaimana kepada anaknya, bagaimana kepada rakyatnya. Baginda Nabi Muhammad SAW sesosok manusia yang militan, sesosok manusia yang sangat agung, sesosok manusia yang sangat mulia. Mulia bukan karena baginda nabinya, tetapi karena diangkat oleh Allah SWT. Dan juga baginda Nabi mempunyai sifat yang pertama yaitu sidik, yang kedua tabligh, yang ketiga fatonah, yang keempat amanah, dan yang kelima syaja'ah. Baginda Nabi tidak ada istilah mundur di depan peperangan. Baginda Nabi selalu siap untuk mengangkat senjata. Tetapi meskipun sudah di depan mata berhadapan dengan kafir Quraisy, baginda Nabi tidak sekonyong-konyong langsung menyerang, tetapi menunggu serangan daripada lawan. Bahkan baginda Nabi telah melihat daripada gugusan pedang sudah digugus, daripada serangkanya tidak langsung melawan. Baginda Nabi mengajak kepada kafir Quraisy, "Hei kafir Quraisy, daripada kita berperang lebih baik damai," kata baginda Nabi. Tetapi baginda Nabi mengajak lagi. Kemudian kafir Quraisy itu karena benci kepada baginda Nabi, akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW berperang, tetapi dengan kemenangan yang sangat jitu. Apa akhlak baginda Nabi itu boleh dicontoh oleh kita. Terutama kita sebenarnya contohnya bagaimana cara makan baginda Nabi. Baginda Nabi diantaranya berhenti sebelum kenyang. Tetapi kalau kita sudah kenyang nambah. Itu bedanya baginda Nabi dengan kita. Kemudian apa bedanya antara Nabi dengan Rasul? Kalau baginda Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu perbedaannya. Kemudian baginda Nabi memberikan contoh bagaimana cara berwudu baginda Nabi. Baginda Nabi memberikan contoh wudunya kepada para sahabat. Kemudian baginda Nabi memberikan contoh bagaimana cara bergujarat baginda Nabi. Cara berdagang baginda Nabi sangat unik sekali. Baginda Nabi tidak diucapkan semuanya dari belinya dari sana segitu, tidak. Tersilah mau dilebihin berapa. Itu baginda Nabi. Kalau kita kadang-kala beli 100.000 dijual 400. Sehingga kita berjual beli tentang hewan kurban. Sebenarnya harga 20 juta bisa saja 30 juta dijual. Baginda Nabi tidak. Silakan saja, kalau mau dilebihin boleh, tidak nggak apa-apa. Itu tidak ada seperti sekarang kayak baginda Nabi. Padahal yang namanya orang, kemudian sebenarnya dalam timbangan baginda Nabi selalu jujur. Kalau 1 kilo ya 1 kilo, 2 kilo ya 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya 3 kilo, tidak dikurang, tidak lebih, pas. Itu baginda Nabi. Karena
Di dalam Al-Quran dikatakan wailul lil mutaffifina alladzina, orang yang akan celaka itu adalah orang yang suka mengurangi timbangan. Hati-hati, timbangan umpana yang tadinya 1 kilo kurangi jadi 1/2 kilo bisa wae gitu. Nah, Nabi mentek itu. Kemudian baginda Nabi bagaimana cara masyarah bil ma'ruf yaitu bergaul dengan para istrinya. Pada suatu hari baginda Nabi membangunkan kepada istri-istrinya untuk mengajak tahajud. Baginda Nabi dengan suara yang lirih mengajak kepada Siti Aisyah terutama karena yang paling muda. Kemudian Siti Khadijah, kemudian istri yang lain dibangunkan. Tetapi dengan suara lirih baginda Nabi mengerti dengan bahasanya. Kalau kita kogorowokan gitu dianggap ku anaknya, sehingga kita ku guru ku murid kita dianggap kogorowokan garep harares. Kenapa? Datang kumaha nama pada dagong jelema teh kerja mana Nabi mah da bala lagi ratu. Sehingga padahal seumpamanya saya akan menerangkan barisan yang pertama di dalam kitab Muhtarul Hadis yaitu sama dengan kurban unta. Kalau senyap barisan yang terakhir itu sama dengan kurban noga. Pahala nanti gede keneh nu diharap. Tetapi kadang-kadang saya perhatikan di masjid-masjid itu di depan teh masih kosong, nu tukang nu pinuh mah. Nah itu tidak boleh sebenarnya. Aturan di dalam agama jadi paling utama jajaran barisan yang pertama sama dengan kurban unta. Itu ada unta harganya 900 juta. Beda dengan sapi harganya utama. Gitu ya. Oleh karena itu saya sebagai khatib mengajak khusus kepada khatib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hanya itulah yang khatib bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati jemaah Masjid Ar-Rahmat di Akademika SMK Negeri 3 Cimahi. Kelebihan absolut datangnya daripada Allah, kekurangan kealpaan mungkin daripada kekurangan khatib itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, berikanlah keberkahan dengan bulan Maulid ini ya Allah. Berikanlah rezeki yang berkah dan barokah, dan juga kita bisa pergi ke Mekah, sisanya bisa membeli sawah dan naik mobil mewah dan juga loba numikanya. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa minad du'ai la yastajabu. Partatas pardianas Malikul jinni wal insi wa yaqadil hajat Syekh Abdul Qadir Ajalani agisna wa idza batastum jabarin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa siri sarifi bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah antaqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikrullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط